Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Karangsembung. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Bapak Agus Nurdiana, yang terhormat Bapak Ibu guru hebat SMP Negeri 1 Karangsembung. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada siang hari ini telah memberikan kita kesempatan untuk bertatap muka dalam acara diseminasi saya sebagai calon guru penggerak yang akan membahas tentang budaya positif. Salawat dan serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau dan menjadi umatnya hingga yaumil akhir. Untuk yang pertama, pembukaan, mari kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kegiatan yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangsembung kepada Bapak Agus Nurdiana, SPD, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassallallahu ala ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa rasuluh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati wabil khusus Bapak dan Ibu CGP Angkatan ke-11 serta rekan-rekan Bapak Ibu guru yang belum mengikuti CGP, di mana pada hari ini adalah hari yang ketiga bagi rekan-rekan kita semua dalam kegiatan diseminasi budaya positif bagi rekan-rekan guru penggerak Angkatan 11, di mana pada hari pertama adalah Pak Haji dilanjut dengan Pak Wawan, sekarang adalah Ibu Haji Reis, dan besok adalah Pak Didit. Namun perlu diketahui kepada Ibu sekalian, kita berada di ruangan ini tidak hanya berkumpul saja. Bagaimana rekan-rekan kita memberikan suatu di sini diseminasi budaya positif. Apa saja sih yang diberikan oleh rekan-rekan kita tentang budaya positif berkaitan dengan, apalagi ini banyak rekan-rekan kita, satu apakah itu wali kelas ataupun yang bukan wali kelas. Intinya bahwa dengan adanya guru penggerak ini bisa membuat suatu inovasi dan terobosan bagi sekolah ini yang awalnya mungkin hanya biasa-biasa saja, tapi dengan adanya CGP khusus Angkatan 11 ini di sekolah kita, semakin di sini adalah semakin satu kedisiplinan. Nanti mungkin juga ada dalam pembahasan budaya diseminasi positif ini. Jadi kalau kita hanya berkumpul di sini, apa sih untungnya kumpul di sini? Ya, berikan satu tanggung jawab nanti berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini. Yang diharapkan oleh saya pribadi adalah memberikan suatu hal yang positif bagi rekan-rekan yang belum mengikuti guru penggerak. Saya harapkan kepada rekan semua yang belum mengikuti CGP, ya, atau kedepannya mungkin diwajibkan semua. Jenjang SMA, SMK sekarang rencana mau dilaksanakan, tidak ada batasan, wajib semua untuk mengikuti. Maka dari itu, yang 4 orang ini, ya, siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kemudahan dan kelancaran. 2026, 27 keluarlah dari sini. Saya merasa bangga. Keluarnya kenapa?
Mungkin ada yang mengikuti jejak pengawas, ada yang mengikuti jejak saya pribadi. Yang diharapkan oleh saya adalah satu, penimbasan dari guru penggerak itu tidak hanya kepada siswa, tapi kepada rekan-rekan kita semua. Bagaimana sih saringnya di lapangan? Bagaimana budaya positif yang diterapkan kepada sekolah? Apakah itu jam pertama masuk, saya buka halaman ini, tidak ada apa yang perlu ditanamkan dan kita bertatap muka dengan siswa kita, anak didik kita, supaya senang, berkaitan dengan sekarang kurikulum merdeka. Tidak serta-merta bahwa kita mesti rasa ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan gampang, tinggal membuka HP, coba kamu pelajari. Tidak memberikan suatu hal budaya yang positif. Positif bagaimana? Nanti mungkin Ibu Angelis akan menyampaikan, wah yang positif kita harus ini dulu dengan anak didik kita. Bagaimana sih yang kesepakatan kelas bersama, datang pagi-pagi jam 7:15 sudah berada, terkecuali guru piket 6.30 sudah berada di sekolah. Itu kan nanti budaya-budaya positif itu diterapkan kepada masing-masing kelas. Itu Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, dan semoga dalam kegiatan hari ketiga ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan suatu kemudahan, kelancaran, agar kelak nanti selesai pada bulan Desember itu tinggal menerima sertifikat atau piagam. Ini yang terakhir saya sampaikan, rasanya enak, masakan opor dibawa ibu ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor, bergerak bersama jadi inisiator. Itu Bapak dan sekalian. Terima kasih. Bila kurang hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Karangsembung, Bapak Agus Nurdiana SPD, yang sudah memberikan sambutan, yang sudah memberikan izin, restunya, doanya, dan motivasinya. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 beserta kawan-kawan yang lain sangat bersemangat sekali. Terima kasih atas dukungannya dan doanya. Semoga kegiatan pendidikan guru penggerak kami berjalan lancar sampai akhir bulan Desember dan mendapatkan sertifikat. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu guru hebat, kita mulai ke acara inti, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh saya. Perkenalkan, mungkin sudah kenal, tapi mungkin panggilannya saja. Nama saya sangat panjang. Eis Nur Hijratul Badriyah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 1 Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Kebetulan fasilitator saya dari Bandung, Ibu Nancy Sifahayati, dan pengajar praktik saya masih dalam satu kecamatan, Ibu Anjar Wulandari. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu kegiatan hari ini. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang kesepakatan forum diseminasi. Saya sudah memberikan penawaran kesepakatannya. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain, aktif dan semangat, berpakaian yang rapi dan sopan. Mohon maaf HP di silent mode. Kemudian boleh makan dan minum dengan tenang, sajian seadanya yang sudah disiapkan panitia. Jadi santai tapi serius gitu. Bagaimana ada tambahan yang lain untuk kesepakatan? Sepakat semua? Sepakat semua, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, sebelum ke materi kita ice breaking dulu. Karena ini kita akan membahas tentang budaya positif. Jadi
sedekah yang paling mudah dan aura positifnya akan keluar. Kita akan tersenyum. Tapi kedua, dengan menatap muka, berhadap-hadapan, mungkin pas ya, tidak ada yang mohon maaf, ibu dengan bapak tidak boleh, kalau bisa ya ibu dengan ibu bertatapan. Dikhawatirkan kalau ibu dengan bapak nanti tatapannya lain. Jadi mohon dengan sangat bapak dengan bapak bisa tidak merubah posisi tempat duduk ya, mungkin saling berhadapan karena ini pas sekali. Pak Makin mungkin dengan Pak Adaha, Pak Iwa dengan Pak Idris, Bapak barangkali dengan Pak Hai boleh, Bu Yeni dengan Ibu Nia, Bu Om dengan Bu Tasya, dan Bu Mei dengan Bu Mira. Mau posisinya berdiri atau duduk nih? Oke, inginnya santai duduk. Oke, siap ya, dimulai dari sekarang, waktunya 30 detik saja. Tersenyum, saling menatap. Silakan dimulai. 3, 2, 1. Senyum dengan bersuara juga boleh, akan lebih baik. Iya, masih ada waktu 5 detik lagi. Pak Idris belum tersenyum nih dengan Pak Iwa. Senyum dong. Nah, gitu, tunjukkan senyum manisnya. Ya oke, waktunya sudah habis. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Dengan tersenyum mungkin kita bisa mengambil maknanya. Karena senyum juga bisa membuat awet muda ya, ibu-ibu terutama. Selain ibadah juga dari segi jasmani ya, kesehatan jasmani juga sangat dibutuhkan sekali. Terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Sebelum materi, saya akan ada pertanyaan pemantik. Ini jawabannya hanya setuju atau tidak setuju saja. Gitu ya. Silakan Bapak Ibu perhatikan di sini. Pertanyaan pertama, setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang setuju boleh acungkan tangan. 1, 2, 3. Oke, lebih banyak setuju ya. Baik, ini tidak ada benar atau salah ya, tetapi hanya ingin mengetahui saja gitu, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ternyata suara terbanyak jawabannya setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah. Ini dapat meningkatkan disiplin siswa. Setuju atau tidak Bapak Ibu guru hebat? Setuju. Ini sepakat setuju semua. Ada yang tidak setuju, mungkin lebih baik tidak setuju, kan kelihatan tuh acungkan tangan yang tidak setuju. Oh, berarti tidak ada yang mengacungkan tangan. Berarti jawabannya yang nomor 2 adalah setuju semua ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju semua. Ada yang tidak setuju? Acungkan tangan. Oke, jawabannya setuju semua ya, sama ya. Baik, ini tidak ada benar salah, cuma nanti setelah pertanyaan ini nanti kita akan merefleksikan setelah ada materi yang akan saya sampaikan, apakah hukuman, apakah pemberian hukuman tadi yang di poin 2 atau memberikan penghargaan itu akan membuat anak menjadi disiplin atau tidak. Terima kasih ya. Lanjutkan. Oke, materi yang pertama ini perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi ini, murid ini belajar sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila.
Kita ketahui semua karena kelas 7 itu kita sudah 3 tahun jalan ini ya, sudah menggunakan kurikulum Merdeka. Jadi kita sudah melaksanakan tentang karakter profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu bagi kita sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Tapi apakah kita sudah menerapkan keenam dimensi ini? Nanti kita berefleksi. Lanjutkan ya. Oke, di sini kita di budaya positif itu ada teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Sini ada ilusi guru untuk mengontrol murid. Apakah guru itu harus mengontrol murid? Apakah itu arti dari teori kontrol seperti itu? Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Itu sebetulnya miskonsepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi membuat siswa menjadi rasa bersalah itu sebetulnya tidak menguatkan karakter. Itu kadang malah menjadi trauma tersendiri bagi murid. Itu jadi miskonsepsi ya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terkadang kita Bapak Ibu guru yang merasa kita lebih dewasa dari muridnya pastinya ya. Karena kita ngajar SMP, jadi merasa kita bisa memaksa keinginan kita terhadap murid. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif, bukannya penguatan positif itu efektif dan bermanfaat, ternyata itu miskonsepsi Bapak Ibu. Ya, seperti memberikan pujian. Nanti dia akan mengandalkan pujian saja. Dia akan rajin, akan taat atau akan mengikuti jika gurunya itu memuji dia saja gitu. Nah itu, jadi itu suatu miskonsepsi ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Oke, bagaimana dari miskonsepsi tersebut kita rubah ya paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jika di stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama. Kebutuhan kita sama. Nah, kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan itu kita berbeda. Betul kan Bapak Ibu ya? Perbedaan pastinya. Iya. Stimulus respon yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Nah, kalau teori kontrolnya itu setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, jadi kita berusaha mengubah yang tadinya stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, kita rubah ya ke dalam teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Setiap murid memiliki gambaran atau pandangan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kita ubah ya, jangan seperti itu. Kita di teori kontrolnya berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu mungkin masih kita kita gunakan ya, bahwa anak yang berperilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ubah Bapak Ibu ya, menggunakan teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi anak mungkin bisa jadi memiliki perilaku buruk itu, jangan lupa ditanya dulu alasannya apa, latar belakangnya, keluarganya seperti apa. Barangkali dia ada yang permasalahan yang dengan teman, dengan keluarga, atau dengan salah satu guru, atau dengan lingkungannya yang tidak nyaman, gitu ya. Jadi semua perilaku murid itu memiliki tujuan. Kita jangan sungkan-sungkan untuk menanyakan alasannya apa dia berperilaku buruk.
Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Nah, tapi di teori kontrol kita hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi jangan sampai berpikiran atau stimulus respon kita itu orang lain juga bisa loh mengontrol kita gitu. Ubah itu. Ubah terhadap diri kita sebagai guru, dan kita berusaha mengajak murid juga untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah ini, jadi harus dipaksa baru mau. Biasanya seperti itu ya sekarang, murid-murid sekarang itu. Jadi tolong nanti diubah ya, menggunakan teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Mungkin tidak mesti memaksakan, kita cari solusinya, berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah ini yang biasanya masih berjalan di sekolah kita ya. Kadang kalau nggak menang kalah gitu, ada suatu event gitu, yang di situ akhirnya bagi siswa yang memang sudah berpartisipasi merasa saya pasti akan kalah karena itu biasanya jadi pemenang gitu ya. Tolong ini nanti mudah-mudahan kita bisa merubah stimulus respon seperti itu menjadi teori kontrol, bahwa model berpikir menang-menang. Kita semua menang, semua pemenang, karena kita contohnya seperti kemarin sudah memeriahkan hari ulang tahun RI ya, ke-79 gitu, karena di situ ada event, jadi semua kita pemenang. Tolong ke murid nanti di teori kontrolnya diterapkan seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lanjutkan. Di sini sepertinya serius banget, ini tegang-tegang kelihatannya Bapak Ibu guru hebat. Jadi sepertinya diperlukan ice breaking lagi nih. Tegang banget ya? Jangan, santai aja. Pak Iwa santai, Pak Idris santai. Sepertinya serius ya. Nah, mungkin ada saatnya serius. Oke, kita saatnya santai dulu sejenak. Silakan yang mau minum dulu sebelum ice breaking, saya persilakan. Kita akan ice breaking dengan clue-nya kebalikan. Oke, dalam clue kebalikan ini saya ingin mencoba konsentrasinya Bapak Ibu nih, karena dari tadi serius tapi nggak tahu nih konsen enggak nih gitu dengan apa yang saya sampaikan gitu. Oke, kalau kebalikan saya mulai dengan yang pertama, season pertama itu kalau cacing dengan ular, kita membedakan itu. Kalau cacing itu panjang apa pendek dibanding dengan ular? Cacing lebih panjang apa pendek ya, tapi karena kebalikan, nanti kalau saya bilang cacing panjang, tangannya panjang gitu ya. Kalau ular, Ibu menyebutkan boleh. Oh iya boleh ya, cacing panjang, ular pendek. Ya udah bisa semua ya, sambil menyebutkan apa itu panjang dan pendeknya. Hari kebalikan. Oke, siap Bapak Ibu? Cacing panjang. Cacing panjang. Ular pendek. Cacing panjang. Ular pendek. Ular pendek. Masih ada yang mau menyulurkan tangannya. Oke, untuk Pak Adha dulu. Cacing panjang. Cacing panjang. Pak Idris, oke, terima kasih. Cacing pendek. Ingat clue-nya Pak Idris ya, kebalikan. Iya. Cacing Pendek. Nah itu dia, clue-nya dipakai Pak Idris, kebalikan. Kalau cacing panjang, ular pendek. Oke, siap.
Cacing? Panjang. Ular? Pendek. Pendek? Kenapa nggak jawab cacing? Oke, terima kasih Bu Yeni. Bu Tasya, cacing? Panjang. Cacing? Panjang. Ular? Cacing? Panjang. Ular? Pendek. Ular? Pendek. Iya, oke sih. Bu Mira, siap? Iya. Siap Bu Mira? Cacing Bu Mira? Panjang. Ular? Pendek. Ular? Oke sih. Jadi kemulai santai. Oke gitu ya, Pak Ibu. Sekarang Bu Mei ya, Ibu Mil. Maaf, dedenya ikutan juga boleh yang di perut. Oke siap. Ular, Pendek. telat ya. Ular, Pendek. cacing, Panjang. ular. Masih bingung. Ularnya iya memang panjang, tapi karena cluenya kebalikan harusnya pendek. Oke ya, tepuk tangan dong untuk Ibu Mil. Aduh punten ini sesepuh mau ngerjain sebentar Ibu Oom. Oh iya, suhu seniorku. Kalau lupa harap dimaklum. Harap dimaklum sekali, betul. Maklum faktor apa ya? Siap? Iya, sudah Ibu Manis. Cacing? Panjang. Ular? Ular? Oke. Ini kayak ular kejepit ya Bapak Ibu. Apa ular lagi mencari mangsa? Jadinya pendek. Siap, jadi ya Ibu Niaku yang cantik. Ingin mendesak tapi tidak bisa. Oke, iya. Aduh, tidak bisa bergerak pendek. Munia cacing? Cacingnya kemana ya? Ular? Cacing? Ular? Ular? Gemulai sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu ya. Pak Iwa mau cacing apa ular? Biasanya Siap Pak Iwa? siap ini. Oke, cacing. Cacing. Ular. Cacing. Ular. 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 Tangan buat Pak Iwa, Masya Allah. Dengan penuh perasaan mengucapkan pendek. Pendek. Pak Makin, jangan tegang Pak Makin. Santai Pak Makin. Enggak ada yang lain. Enggak ada yang lain. Karena kita hanya membahas cacing dengan ular saja. Kalau ularnya bengkok berarti panjang apa pendek Pak Idris? Oke, siap Pak Makin. Ular. Pendek, Ular. pendek, Cacing. panjang, Ular. pendek, Cacing. panjang, Cacing. pendek. Itu dia. Enggak, gara-gara dia pagi. Gara-gara dia Pak Idris katanya. Jadi masih tadi di ice breaking pertama itu masih bertatap-tatap dengan tersenyum ya. Luar biasa. Berapa soal yang terakhirnya malah salah. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat. Oke. Satu lagi kebalikan. Ya. Kalau saya bertanya misal benar, kalau benar berarti geleng-geleng ya. Geleng-geleng. Kalau tidak atau salah, manggut-manggut. Kebalikan ya. Cluenya kebalikan ya. Mau satu-satu lagi atau mau bareng-bareng aja nih? Saya
pengen tahu nanti kalau udah selesai ini mana yang salah mana yang betul pasti ya kelihatan. Oke, saya ingin bertanya, apakah Bapak Guru Ibu Hebat ini adalah seorang guru? Saya tanya satu deh, siap Bu Mira. Bu Mira udah makan siang belum? Jadi jawabnya apa itu? Harus sudah. Alhamdulillah sudah makan siang. Bu Nia, saya mau tanya apakah sudah bersuami? Ya Allah. Apakah sudah bersuami Bu Nia? Lagi. Kalau sudah, kalau emang jawabnya sudah berarti kebalikannya ya Bu Nia, berarti belum ya? Bu Nia belum bersuami. Ya ingat keluarnya kebalikan ini. Pak Idris, Pak Idris sudah mandi belum? Belum. Pak Iwa, Oke, siap. Pak Iwa sudah punya pacar belum? Ingat, clue-nya kebalikan. Clue-nya kebalikan. Jujur atau bohong? Disiplin positif? Jawabannya Meragukan ini antara iya dan tidak. Berarti masih belum jelas ini. Oke Ibu, Bapak Guru Hebat ya. Sudah cukup ya untuk ice breaking, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, udah siap ya. Kita mulai lagi ke acara selanjutnya. Kembali ke laptop. Nah, ini Bapak Ibu Guru Hebat SMP Negeri 1 Karangsumbung. Kita sebagai guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Budaya positif tersebut ini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Ini yang pertama, materi yang akan kita bahas yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, selanjutnya posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah segitiga restitusi. Oke, dari semua materi ini akan kita kumpas tuntas habis sampai ke dalam-dalamnya. Semoga nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjutkan. Oke, dari yang pertama disiplin positif. Di sini cara disiplin positif merupakan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif juga lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian disiplin positif memiliki tujuan ini agar dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Lanjut. Nah, ini bagaimana nilai-nilai kebajikan universal ini ya dari beberapa institusi atau organisasi. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, kita sudah tidak asing lagi dan tadi sudah kita sebutkan, kita bahas dan sudah kita laksanakan di sekolah kita ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian dari organisasi di sini ABO itu mungkin singkatan dari International Bachelor Organization, lumayan bahasa Inggrisnya. Primary Years Program ini organisasi ini dari Swiss ya Bapak Ibu. Ini nilai-nilai kebajikan yang ada di sana yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen.
Ada lagi ini nilai kebajikan yang lain yaitu keterampilan hidup, life skill, iya life skill. Oke, di sini nilai-nilai kebajikannya itu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Oke, itu nilai kebajikan yang saya sajikan pada siang hari ini. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Materi yang kedua yaitu 3 motivasi perilaku manusia. Di sini motivasi yang biasa kita alami atau yang bisa kita berikan kepada murid-murid kita itu ada yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah ini tadi sudah di pertanyaan pemantik ya, ada hukuman, ada penghargaan. Itu termasuk motivasi eksternal. Jadi yang hanya bisa diterima oleh murid itu pada saat tertentu saja dan tidak bisa membekas di dalam hatinya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terkadang hukuman itu hanya bersifat sementara. Penghargaan juga hanya bersifat sementara. Setelah itu mereka lupa akan kesalahan atau keahlian atau memang kelebihan yang mereka miliki itu lupa akhirnya. Kalau misalnya sudah berlalu itu. Makanya disebut dengan motivasi eksternal. Nah, yang terakhir itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang tadi yang mereka percaya. Itu. Jadi kalau kita ke murid itu diusahakan kita memberikan motivasi dengan disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya, disesuaikan dengan muridnya, karena setiap murid itu punya kelebihan dan keunikan masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu, itu motivasi internal. Jadi berikanlah motivasi internal kepada murid kita di SMP Negeri 1 Karangsembung ini dengan cara menghargai dirinya sendiri ya, dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan muridnya masing-masing yang kita hadapi. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau hukuman ini biasanya tidak terencana atau tiba-tiba nih ya Bapak Ibu ya. Kemudian murid tidak tahu nih apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan kalau hukuman itu. Bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis atau berupa verbal gitu ya. Nah ini sebetulnya di kita juga masih ada terjadi seperti itu ya. Semoga bisa nanti diminimalisir karena hukuman itu tadi termasuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian ada konsekuensi di sini. Konsekuensi biasanya terencana, disepakati ya, sesuai peraturan. Nah, tapi di sini juga ada negatifnya karena murid tetap dibuat tidak nyaman. Karena murid itu kalau sudah ada peraturan, itu dia akan takut, dan yang disiplin, yang punya disiplin tinggi mungkin dia akan takut, wah nanti telat jam segini gitu, akan menjadi kekhawatiran yang berlebihan. Itu. Tapi yang untuk yang anaknya ini dengan ada peraturan, katanya ada bahasa peraturan bisa dilanggar kayak gitu ya. Jadi itulah kelemahan dari konsekuensi itu. Jadi murid juga tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru juga selalu memonitor murid. Wah ini selalu memonitor. Jadi tidak memberikan motivasi internal gitu. Dia hanya memonitor murid saja misalnya. Kemudian restitusi. Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, ini yang harus kita laksanakan Bapak Ibu guru hebat. Kita menggunakan restitusi ya. Di sini kita lihat kondisi muridnya dulu sebelum misalkan murid kita melakukan kesalahan. Itu dikondisikan dulu ya, nanti ada materi selanjutnya ya akan dijelaskan. Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid
untuk mencari solusi sendiri. Nanti akan kita simulasikan ya, kita lihat skenario atau simulasi yang sudah saya terapkan. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, sekarang yang sudah hampir 3 materi, kita masuk kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia pasti mempunyai kebutuhan, betul tidak Bapak Ibu? Coba nih, saya pengen tahu estafet. Mic-nya punten Pak. Iya. Pak Adha punya kebutuhan dasar apa sebagai manusia? Saya ingin tahu. Ya, kebutuhan dasarnya ya cita-cita ingin terlaksana. Cita-cita ingin terlaksana, silakan estafet Pak Idris. Pak Idris punya kebutuhan dasar apa nih? Kebutuhan dasar ini simpel saja. Kebutuhan apa? Sebagai manusia tuh saya butuh apa nih? Gitu. Kebutuhan sifat manusia, Kebutuhan dasar kita. butuh Saya pengen apa nih? Gitu. sukses. Sukses. Oke, terima kasih Pak Idris, simpel. Satu saja ya, biar nanti kebagian semua. Silakan Bu Yeni. Bu Yeni punya kebutuhan dasar apa? Kebutuhan dasar saya harus sehat. Sehat, iya sehat sip. Lanjutkan. Sebetulnya simpel aja sih kebutuhan. Ya silakan Bu Tasya. Kebutuhan dasar Tasya bisa bantu orang tua. Bisa bantu orang tua, Masya Allah. Ini anak solehah. Iya. Silakan Bu Mira. Kebutuhan dasar manusia itu apa untuk Bu Mira? Makan dan tidur dengan baik. Makan tidur, iya, yang baik. Ya, silakan yang tidur yang nyenyak. Oke, Bu Mei punya kebutuhan dasar apa? Kalau kebutuhan mau banyak pasti ya. Satu saja lah. Oke, kebutuhan kan segala sesuatu yang harus dipenuhi gitu ya. Betul, iya. Yang pasti untuk menjadi sehat itu harus makan makanan yang Iya sip, iya apalagi ini ibu hamil, makan makanan yang sehat itu penting sekali ya. Karena tidak hanya untuk diri sendiri tapi nanti untuk calon si ini ya, bayi gitu. Silakan Ibu Om, mempunyai kebutuhan dasar apa kira-kira nih? Iya, terima kasih. Untuk usia yang sudah jelita, Sudah jelita, mantap. sudah jelita, jadi yang utama itu kesehatan. Iya. Kemudian kebahagiaan untuk diri sendiri dan keluarga. Iya, Itu alhamdulillah baik sekali. Terima Terima kasih. kasih. Lanjutkan Ibu Nia, punya kebutuhan dasar apa? Sama, mungkin yang pertama sehat, yang kedua yaitu bahagia dan memberi kebahagiaan. Amin ya Allah, luar biasa ini kebutuhannya. Silakan Pak Iwan, punya kebutuhan dasar apa ini? Banyak, saking banyaknya kebutuhan. Satu saja Pak Iwan. Oke, hampir sama mungkin dengan yang lain, intinya satu kesehatan. Karena apa? Saya pikir ketika kita sehat, kita bisa membahagiakan orang. Kita Amin. bisa membantu orang. Amin. Kita bisa memberikan sesuatu hal mungkin yang kira-kira bisa membuat orang lain itu lebih bermakna. Terima kasih atas curhatannya. Silakan Pak Makin, punya Yang kebutuhan dasar terakhir apa? penutup kesimpulan dari semua, sukses, bahagia, sehat, makan, tidur dengan nyenyak, Iya. bahagia dunia akhirat. Amin, Masya Allah. Inilah kebutuhan dasar manusia kita ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, di sini kebutuhan dasar manusia ada segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Di sini seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Baik, kita coba cek ya. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Ini yang pertama, bertahan hidup. Di sini sudah tadi ada yang menyebutkan kebutuhan dasar manusia kita adalah ya makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, termasuk tadi kesehatan ya Ibu Om dan Bu Yeni. Nah, kemudian kebutuhan yang lainnya adalah kasih sayang dan rasa diterima, betul tidak? Iya.
Rasa diterima juga kita butuh sekali ya, dipedulikan, berbagi, kerjasama gitu ya, menjadi bagian dalam kelompok. Itu yang kita butuhkan ya, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan, kita juga butuh penguasaan ya. Harga diri kita, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengarkan. Betul tidak Bapak Ibu? Iya. Nah ini semuanya juga tidak hanya untuk kita sebagai guru ya. Ini juga kebutuhan dasar dari murid-murid kita Bapak Ibu. Nah kemudian yang selanjutnya, kebebasan. Kita sebagai guru dan murid juga perlu kebebasan. Kebebasan untuk apa? Bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Ya, bebas melakukan hal apa saja. Tidak. Tapi kita arahkan murid kita, kebebasan itu menjadi dia menjadi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Itu yang sebelum kita untuk menerapkan ke murid, kita juga harus bisa memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Betul begitu ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir, kesenangan. Apakah kita butuh kesenangan? Butuh dong. Healing ya dunia. Oke, harus, wajib. Iya, itu suatu kebutuhan ya, kebutuhan dasar itu. Ya, baik bermain. Iya, ada saatnya kita butuh kesenangan. Kemudian humor. Ya, butuh kan ada yang komedi-komedi atau yang memang ini ya bercanda lah gitu, tapi tidak berlebih gitu. Kemudian antusiasme gitu ya, perlu juga. Tertawa, kita itu tertawa juga termasuk kebutuhan Bapak Ibu. Ya, tadi makanya dari awal tersenyum, berawal dari senyuman akhirnya dengan tawaan, itu sangat luar biasa karena itu kebutuhan kita sebagai manusia. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju, terima kasih. Semoga kita bisa menerapkannya ke dalam diri kita sendiri, kemudian kita juga menerapkan ke murid kita. Dan bisa terpenuhi semua dari kelima kebutuhan dasar ini. Siap ya Bapak Ibu guru hebat? Siap? Iya, oke, siap. Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke materi yang lain, yaitu 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, nanti kita akan saksikan videonya. Kita ada di posisi yang mana nih, gitu ya. Siap ya Bapak Ibu ya, silakan kita saksikan. Simulasi 5 kontrol guru berikut ini. Sambil dimakan minumnya Ibu. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Saya stop dulu. Tadi di posisi apa Bapak Ibu? Penghukum ya. Bagaimana karakter atau sikap sifat yang dimiliki oleh guru yang memiliki posisi penghukum? Darah tinggi. Darah tinggi, marah-marah, menghardik, otoriter. Apalagi Bapak Ibu, sangar,
Ya, semena-mena, betul Pak Makin. Itu seperti itu. Nah, bagaimana dampaknya terhadap murid kita Bapak Ibu kalau kita ada di posisi penghukum? Silakan, ada yang mau berpendapat? Bagaimana nih dampaknya terhadap murid kita? Pak Adha, silakan mau menjawab. Ya, untuk pertama mungkin mental murid itu akan down, lemah, dan kemungkinan akan menjadi apa ya, bahasanya tuh ketakutan, Takut, iya. Mentalnya akan lemah. Trauma. Iya, jadi ketika melihat seorang tersebut aja sudah takut. Iya, Ya, betul. apa-apa. Itu Ya. posisi penghukum. Terima kasih Pak Adha, tepuk tangannya. Nah, ada di posisi kontrol ya sebagai penghukum. Jadi diusahakan kita, kalau misalnya kita pernah menerapkannya seperti itu, kita hilangkan atau dihapus, jangan memiliki posisi seperti itu. Oke, kita lanjutkan di posisi pembuat merasa bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Baik Bapak Ibu, itu posisi guru yang sebagai pembuat rasa bersalah. Bagaimana karakter dari guru tersebut Bapak Ibu? Cenderung lemah lembut ya? Iya, silakan Bu Om. Lemah lembut tapi membuat anak ya itu tadi merasa Iya, bersalah. itu dampaknya. Tidak tegas. Betul, lemah lembut, tidak tegas, akhirnya berdampak apa si anak tersebut Bapak Ibu? Merasa bersalah, merasa rendah diri, kurang percaya diri, betul begitu ya Bapak Ibu? Tidak bisa membuat keputusan Iya. seperti apa. Betul, tidak bisa membuat keputusan seperti apa, tidak memberikan kesempatan ya Bapak Ibu. Oke, baik, kita lanjutkan ke posisi teman Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke Bapak Ibu, tadi sudah menyaksikan posisi sebagai teman. Silakan barangkali ada komentar bagaimana karakter gurunya dan dampak bagi murid kalau kita menjadi ada di posisi teman.
Ada yang mau? Silakan Ibu Yeni. Untuk apa namanya, gurunya tadi dia bersikap lemah lembut sekali, jadi seperti betul-betul bukan guru, dianggapnya dia seperti teman, benar-benar iya. teman. Dan nanti dampaknya anak tersebut selalu mengandalkan ada seorang teman di situ, bukan seorang guru. Jadi kurang baik sebetulnya. Nanti anak tambah melunjak. Iya, betul seperti itu. Ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Mengabaikan Iya, mengabaikan posisi. sebagai seorang guru. Iya. Anak tersebut mengabaikan gurunya sebagai seorang guru, jadi menganggapnya teman yang kadang-kala memang kita harus bisa bertindak kapan kita jadi teman, kapan kita jadi guru. Iya, betul. Di situ tidak Walaupun ada. ada sisi positifnya, si siswa tersebut atau anak tersebut lebih terbuka. Iya, betul seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan ke posisi pemantau atau posisi monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, Bapak Ibu, di sini posisi guru menjadi pemantau atau monitor. Bagaimana, ada komentar dari Bapak Ibu bagaimana karakter gurunya, kemudian dampak bagi murid tersebut? Silakan mic-nya. Bu Om boleh. Bu Mei barangkali. Ya, dilihat dari posisi yang tadi baru disaksikan, jauh lebih baik dibanding posisi sebelumnya. Karena dari posisi tersebut, guru tidak langsung memberi label siswa tersebut dia sudah melakukan sebuah kesalahan. Tapi siswa tersebut yang memang menyadari kalau ada aturan, di mana aturan tersebut menyatakan bahwa siswa tersebut harus ada di sekolah pukul 7. Bahkan guru tersebut juga menanyakan konsekuensinya apa. Jadi siswa tersebut tahu kesalahannya dan apa yang nanti akan dia dapatkan dari kesalahan yang sudah dia lakukan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Mei, tepuk tangan dong buat Bu Mei ini, Masya Allah. Bu Mei bersemangat. Iya betul, untuk posisi pemantau atau monitor ini, di situ ada peraturan dan ada konsekuensi. Pada dasarnya ini sebetulnya ada sisi negatifnya juga ya Bapak Ibu. Nanti cenderung anak itu selalu perhitungan. Perhitungan apa nih? Kalau ini seperti ini. Berarti kalau kita membuat kesalahan yang tidak ada dalam peraturan itu, boleh saja. Seperti itu kelemahannya ya Bapak Ibu. Jadi apalagi yang awal-awal dari tadi penghukum, ya pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian tadi sebagai pemantau atau monitor, itu semuanya ada kelemahannya. Coba kita di posisi manajer, posisi yang seperti apakah? Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu,
Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu Bapak Ibu posisi sebagai manajer, seorang guru sebagai manajer. Ada komentarnya? Silakan, siapa yang mau berkomentar? Bapak Ibu. Di sini gurunya itu memberikan apa ini? Pak Makin mau berkomentar, silakan. Terima kasih. Saya akan mencoba mengomentari apa yang barusan ditampilkan. Dari beberapa tampilan yang pertama sampai manajer, mungkin ke manajer yang paling mendekati banyak positifnya dibanding negatifnya. Di antaranya seorang manajer bisa mengayomi dan bisa mengajak kerjasama supaya si siswa tersebut memecahkan masalah tersendiri, bagaimana memperbaiki kesalahannya dan bagaimana mencari jalan keluarnya. Nah di situ ada interaksi antara guru dan siswa, artinya tidak sebelah gitu, yang merasa mungkin siswanya dirugikan kayak gitu. Nah di situ siswa malah semangat dan juga mempunyai keyakinan akan berubah. Dan di situ juga ada rasa menghormati siswa terhadap gurunya, tidak merendahkan gitu. Betul. Ya, mungkin itu saja. Iya, terima kasih Bapak. Jadi begini Bapak Ibu guru, bagaimana kita memposisikan diri sebagai seorang guru itu kembali ke Bapak Ibu guru, tapi yang disarankan oleh saya itu posisi kontrol yang baik adalah posisi kontrol itu sini dari kelima ini. Sebaiknya kita sebagai guru ada di posisi kontrol sebagai manajer. Ya, karena di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Betul tidak ya Bapak Ibu? Iya, kemudian posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri. Itu sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid itu sendiri. Jadi si murid tersebut itu bisa mencari solusinya sendiri, kemudian kita perkuat lagi. Itu posisi manajer, itu posisi yang sangat baik sekali ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Ini kita lanjut ke keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan sekolah? Nah, barangkali Bapak Ibu kadang ini bingung juga ya antara keyakinan sekolah dengan kesepakatan sekolah itu ya. Itu sama atau tidak? Barangkali ada yang mengetahui atau ingin memberikan pendapat, kita sharing saja. Pakai mic boleh?
Iya, tidak apa-apa. Kita bareng-bareng sharing ya. Untuk keyakinan kelas atau sekolah dengan kesepakatan kelas atau sekolah itu menurut saya artinya kalau keyakinan sekolah itu merupakan hasil dari kesepakatan. Iya, betul. Ada lagi pendapat yang lain, Bapak Ibu? Terima kasih, Bu Yeni. Iya, Sama-sama. betul sekali ya Bapak Ibu. Jadi apa yang dikatakan Bu Yeni itu betul. Jadi kesepakatan itu yang dibuat dan kita tetapkan menjadi suatu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Yang pertama kita meminta murid untuk menuliskan keyakinan kelas seperti yang dipoto tadi ya. Ini bisa dengan maju satu persatu menulis di papan tulis. Kemudian bisa juga menggunakan note, stick note kertas gitu dengan mereka menulis kemudian menempelkan. Tampung semua apa yang mereka inginkan, yang mereka impikan, yang mereka harapkan dalam kelas tersebut. Biarkan berekspresi, keluarkan apa yang mereka impikan. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kita bahas keyakinan yang setelah ditulis oleh anak-anak itu. Kita bahas satu persatu. Kemudian kita pilih dan memilah. Itu juga harus dengan dengan kesepakatan dengan muridnya ya. Itu memilah, memilih. Kemudian yang selanjutnya prosesnya itu mengubah keyakinan agar menjadi kalimat positif. Ya, kalimat positif itu seperti apa? Nanti kita ada contohnya ya. Ini terutama guru bahasa Indonesia nanti bisa membantu ya. Kalau biasanya contoh kalimat negatif itu ada jangan, tidak boleh. Nah, itu kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian yang terakhir setelah diubah menjadi kalimat positif, setelah dipilah-pilih dan sebagainya, kita sepakati keyakinan kelas. Ya, kita sepakati dengan murid. Oke, kita lanjutkan. Ada contohnya di sini. Terima kasih dari kelasnya Pak Adha kelas 7C dan ada dari Bu Yeni kelas 7B. Kita coba lihat contoh keyakinan kelas. Di sini masih dari kelas 7C ada peraturan kelas. Mungkin nanti kita bisa ganti ya dengan bahasa keyakinan kelas. Kalau peraturan itu biasanya ada konsekuensi seperti tadi ya, masih ada kelemahannya. Itu. Jadi dia nantinya akan menghitung-hitung terus. Kalau saya buat kesalahan ini, berarti nanti saya akan mendapat konsekuensi seperti ini, seperti itu. Tapi kalau keyakinan itu ada dalam diri hati dia. Kalau dia bersalah, kita gali nilai-nilai kebajikan yang sudah kita tanamkan. Gitu. Nanti muncul dari diri murid tersebut. Itu. Yang pertama, disiplin, datanglah tepat waktu setiap pagi ke kelas dan setelah istirahat. Kemudian untuk tugas, bertanggung jawab menyelesaikan tiap tugas dan selesaikan tepat waktu. Ini juga sudah kalimat positif ya Ibu. Kemudian selanjutnya tertib memakai seragam dan menjaga ketertiban selama pelajaran. Nah ini boleh dipakai atau boleh nanti kalimatnya disimpelkan gitu ya, disederhanakan supaya siswa bisa mengingatnya. Kemudian respect dan hormat pada guru, murid dan semua pegawai di sekolah. Ya, kemudian selanjutnya kebersihan, jagalah kebersihan di kelas dan sekolah, buang sampah pada tempatnya. Ya, menjaga kebersihan. Mungkin cukup itu sih. Ya, nanti bagaimana cara menjaga kebersihan itu kan salah satunya dengan membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada poin lagi yang lain ya. Misal dengan piket itu ada termasuk di sini. Jadi nanti dibuat lebih simpel lagi ya. Gadget di sini dilarang memakai handphone selama pelajaran berlangsung. Kalimatnya bagaimana ini Ibu Mei? Bisa dirubah, silakan minta pendapatnya dari guru bahasa Indonesia secara kebahasaan yang ke kalimat positifnya. Ya, di situ kan ada kata dilarang. Mungkin kalau misalnya mau diubah kalimatnya bisa diganti ponsel hanya digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya, itu solusinya. Bisa diganti dengan kalimat lebih positif dan efektif lagi. Terima kasih ya Bu Mei.
Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Contohnya. Kemudian yang kedua di sini untuk keyakinan kelas 7B, sini sudah betul judulnya keyakinan kelas. Kemudian yang pertama datang tepat waktu, sudah. Itu simple dan mudah diingat. Kemudian yang kedua saling menghormati, menghargai dan membantu antar siswa. Itu. Apakah ya sudah positif ya sini kalimatnya ya? Yang ketiga, tidak berisik saat guru menerangkan materi pelajaran. Nah ini bagaimana Bapak Ibu? Barangkali ada solusi untuk sharing? Silakan. Tidak berisik saat guru menerangkan materi pelajaran. Ini termasuk ke saling menghormati, menghargai, dan membantu anak siswa ya. Apa antar siswa ya? Masuk gak ke situ? Iya, kalau masuk berarti nanti poin 3 digabung ke 2 gitu ya. Nanti di antara salah satunya itu tidak berisik, yaitu masuk ke poin saling menghormati dan menghargai. Kemudian yang keempat, keluar masuk kelas harus dengan izin guru. Bagaimana ini Bapak Ibu? Kalimatnya apa sudah bisa dibuatkan untuk keyakinan kelas? Iya, bisa dirubah kalimatnya Bapak Ibu. Disiplin. Keluar masuk kelas harus dengan izin guru. Ya, bisa masuk di poin ke-6 ya. Oke, kita bahas lagi di kelima sebelum ke-6. Siswa-siswi diwajibkan berpakaian rapih dan sopan. Dan ke-6-nya sopan dan santun dalam berbicara. Nah, poin 4, 5, 6 nih. Bisa kayaknya di satu. Iya. Bagaimana kira-kira kalimat yang baiknya? Silakan menggunakan bahasa Indonesia IJD. Keluar masuk kelas harus dengan izin. Yang keempat, keluar masuk kelas harus dengan izin guru. Yang kelima, siswa-siswi diwajibkan berpakaian rapih dan sopan. Dan yang keenam, sopan dan santun dalam berbicara. Kira-kira apa nih buat kalimat yang lebih efektif? 4, 5, 6. 4 dan 5. Iya, dengan kalimatnya apa ya? Kalimatnya seperti ya, disiplin. Iya, betul. Silakan. Kalau Mei untuk yang sopan santun mungkin untuk lebih ininya ya, karena kan harus universal ya. Betul. Selalu membiasakan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Itu kan sudah masuk semua. Iya, betul. Kalau sopan mungkin dari tutur bahasanya, santun itu dari berperilakunya. Nah, untuk yang keluar masuk mungkin menciptakan suasana kondusif di kelas, baik saat kegiatan pembelajaran sedang berlangsung maupun saat tidak ada guru. Iya. Bagaimana Bapak Ibu dengan pendapat Ibu Mei? Seperti itu ya. Nanti bisa dikonsep lagi. Saya setuju dengan pendapatnya Ibu Mei. Untuk sopan dan santun itu bisa kita menggunakan budaya 5S. Cukup seperti itu ya, budaya 5S. Udah simpel dan mudah diingat oleh murid. Ya, betul ya, seperti itu. Sepakat semua ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan. Satu materi lagi tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berdasarkan teori kontrol dari William Glasser. Ini beliau psikiater dari Amerika. Dulunya tetangganya saya. Cuman saya pindah ke Indonesia. Oh, omnya Bu Yeni. Iya. Beliau ini mempunyai teori kontrol dan dikembangkan oleh Diane Gozen. Ini beliau ahli pendidikan dari Kanada. Sudah kenal Bapak Ibu? Nanti kalau mau ini saya kenalkan. Kemarin ketemu di pasar. Iya. Mungkin dikenalkannya di Batu Nisan ya, karena beliau sudah meninggal di bulan Agustus 2023. Tapi ilmunya masih kita terapkan karena beliau adalah para ahli yang memang di bidang pendidikan. Ini ahli pendidikan dan beliau William Glasser itu memang psikiater. Nah, oke, bagaimana sih hasil karya mereka tentang segitiga restitusi?
Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana tahapan segitiga restitusi itu? Ada 3 tahap, Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, Bapak Ibu, saya sudah praktekkan segitiga restitusinya. Aul, kenapa nih? Ayo sini. Aul, kenapa kamu tadi membuang sampah sembarangan? Ibu tadi baru lihat langsung kamu membuang sampah sembarangan. Apakah itu perbuatan yang benar atau tidak? Tidak benar, Bu. Iya, setiap orang memang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah. Tapi ya tidak seharusnya kamu melakukan hal itu. Iya, Bu, saya tahu. Iya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bolehkah Ibu tahu kenapa? Saya terbiasa membuang sampah sembarangan, Bu. Karena saya malas membuang sampah di tempat sampah. Tempat sampahnya jauh dari jangkauan saya, Bu. Apakah kamu ingat dengan kesepakatan kelas kita? Ingat, Bu. Apa yang sekiranya kamu ingat yang sesuai dengan kejadian tadi? Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Iya, betul. Menurut kamu, apakah tindakan kamu itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak sesuai, Bu. Nah, pada keyakinan kelas, kita sudah sepakat selalu menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Bagaimana cara kamu untuk mengatasi kebiasaan guru kamu? Saya akan membuang sampah di tempat sampah, meskipun tempat sampahnya jauh. Saya akan membawanya ke tempat yang seharusnya, Bu. Yakin kamu bisa melakukan kebiasaan baik itu? Yakin, Bu. Bagus, Aul anak yang baik, bertanggung jawab. Aul harus selalu menjaga kebersihan sekolah ya, dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Siap, Bu. Terima kasih banyak atas bimbingannya. Sama-sama, Aul. Silakan kembali ke tempat duduknya. Dari simulasi yang sudah saya lakukan itu dengan salah satu murid, yaitu kasusnya Bapak Ibu, membuang sampah sembarangan, ya, asal lempar saja, itu sudah masih banyak ya Bapak Ibu siswa seperti itu. Nanti mungkin kalau melihat jangan dibiarkan Bapak Ibu, tolong dipanggil dan kita buatkan segitiga restitusi, kita jalankan tahapan-tahapannya. Dan tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Jadi jangan asal langsung salah seperti itu ya. Kamu salah, kamu seperti itu, tidak. Kemudian berperan menggeser identitas murid dan dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Bagaimana kalimat yang kita sampaikan kepada siswa? Ini contoh-contohnya saja ya Bapak Ibu, barangkali nanti Bapak Ibu bisa mengolahnya. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak ibu atau Bapak ya gitu. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Karena tadi kenapa kendalanya? Dia buang sampah sembarangan sering karena apa? Karena tempat sampahnya jauh. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah bagaimana untuk prakteknya? Di sini kalimatnya yang salah satunya itu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Itu ya. Dicari dulu alasannya apa. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Gitu. Tidak hanya buang sampah loh, pasti kalau nggak ketahuan sih, ya kan, akan asal lempar-lempar saja, tidak hanya keluar, bahkan ditaruh di kelasnya, di laci mejanya, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kalimat ini patut bangga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu gitu. Mungkin karena jauh ya, akhirnya ya sudah, yang penting masalah selesai, dia ya tidak memegang sampah gitu, selesai gitu.
nggak apa-apa divalidasi dulu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ya mungkin karena buru-buru ada guru gitu, jadi akhirnya nggak sempet gitu ya buang sampahnya. Setelah divalidasi, nah kemudian langkah selanjutnya menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita gitu ya. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Nah kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Nanti dia akan mencari solusinya gitu. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu. Nanti dia akan keluar, oh iya bahwa ini tidak baik dan saya solusinya seperti ini. Nah kemudian diyakinkan lagi Bapak Ibu ya, diyakinkan lagi apakah benar kamu akan melakukan sesuai dengan solusi yang kamu ini sampaikan gitu ke ibu ya. Nah teori kontrol ini menyatakan bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kalau kita ditawarkan dengan tadi menanyakan dengan segitiga restitusi itu ya, jadi motivasi intrinsik dia akan muncul secara alami gitu. Saat perilaku telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengkaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Semoga dengan materi yang sudah saya sampaikan ini bisa kita terapkan bersama-sama. Intinya kita saling berkolaborasi ya Bapak Ibu. Kalau misalnya hanya satu orang saja atau satu guru saja yang melakukan hal ini, guru lain tidak, akhirnya nanti ada ketidakseimbangan tentang keyakinan sekolah kita. Ya seperti itu. Kita mantapkan lagi tujuan kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, oke, ini ada sedikit refleksi dari siswa tadi. Perkenalkan, saya Siti Aulia dari kelas 8E. Menurut tanggapan saya, pelaksanaan restitusi yang dilakukan oleh Ibu Uli sangat membantu kebiasaan buruk saya. Saya merasa dibimbing, diingatkan, dan diarahkan saat melanggar keyakinan kelas. Ketika kita melakukan kesalahan, pasti ada alasannya, tidak langsung dihukum dan dimarahi. Saya diarahkan mencari solusi untuk memperbaiki masalah yang sudah dilakukan. Saya yakin saya pasti bisa. Terima kasih Ibu Elis telah mengingatkan hal yang berharga dari kami semua. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Sekian sudah selesai diseminasi kita tentang budaya positif hari ini. Harapan saya adalah seperti kata-kata ini untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini khususnya, lekas tergerak, yaitu dengan cara mengikuti seleksi CGP angkatan selanjutnya. Kemudian kita harus selalu bergerak dan terus menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, ya. Terima kasih, mohon maaf tidak ada gading yang tak retak. Saya selaku calon guru penggerak mohon doa restu dan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf juga atas sajian materi, sajian hidangan dan sajian tempatnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam saya tutup, kita berdoa dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.